Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat ke-6 sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seseorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah pertolongan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, dan kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan diperolehkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Hanya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Doa dan harapan saya, kita semua di pagi hari ini dapat menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita beraktivitas, dan kiranya Tuhan dan semangat daripada Tuhan Yesus Kristus kita senantiasa melakukan tugas-tugas kita dengan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dan dari berbuat salah dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 13 dan 14. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran dosa. Tema adalah guilt or righteousness. Kesesatan atau kebenaran, atau kesalahan atau keadilan, dan lain sebagainya. Nah, saya berbicara soal yang pertama, guilt. Guilt itu kesalahan atau bisa juga yang merupakan kesesatan dan akan membawa kepada dosa dan juga kepada kejahatan, pada penipuan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, guilt plague many Christians. Jadi kadangkala kesalahan itu membujuk banyak orang percaya. Kesalahan menggoda atau membujuk banyak orang Kristen untuk melakukannya. Itu yang pertama. Kita lihat contoh Daud. Dia membunuh pasal 11, berzina masih pasal yang sama, dan kemudian dia membunuh dia melalui tangan Yoab. Artinya dia menyuruh Yoab untuk menempatkan dia di tempat pertempuran yang paling panas dan kemudian meninggalkannya supaya dia mati. Akibatnya bukan hanya dia yang mati, ada beberapa orang juga. Tetapi Daud karena sudah mendengar bahwa dia mati, ya biasalah adalah peperangan, ada yang mati, ada yang. Tapi itu sebuah kejahatan besar di hadapan Tuhan. Di pasal 12 kita lihat bagaimana ada Nathan menuntut dia, dan kemudian walaupun dia bertobat, dan dampaknya ialah bahwa anak yang dilahirkan oleh Bathsheba itu meninggal dunia karena ditulahi. Artinya Allah tidak pernah konform dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, akibatnya karena kesalahan itu tadi, dia berbuat kejahatan, berbuat pembunuhan dan lain sebagainya. Dan
dan pada akhirnya mengambil Betseba sebagai. Jadi makanya dia mengatakan dengan jelas, bebaskan daripada apa yang tidak kita dari, dosa yang tidak kita dari. Karena pengalaman bagaimana dia melakukan dosa dan melakukan pekerjaan dengan setengah hati dan juga masa bodoh terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Tidak ada orang ribut, tidak ada anjing ribut, tidak diapai, itu masa bodoh. Seharusnya harus ditangani. Jadi ada hal-hal yang seharusnya kita tidak boleh masa bodoh terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Harus dengan sigap, harus dengan tangkas supaya tidak menjalar kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, utamanya. Nah, yang kedua dikatakan melakukan hal-hal yang kurang ajar terhadap orang benar. Jadi kesalahan itu kalau terus dipelihara itu akan membuat yang melakukan kesalahan itu suka untuk menyakiti orang-orang yang benar. Karena apa? Nah, supaya ada temannya, maksudnya supaya orang benar ini juga keluar dari kebenaran, keluar daripada apa yang menyenangkan itu. Dan godaan hal yang seperti itu pastilah akan terjadi. Satu contoh, ya, bagaimana Musa yang lemah lembut, yang begitu luar biasa, yang taat kepada Tuhan, lalu kemudian sungut-sungut orang Israel dan kejahatan orang Israel membuat dia tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian itu. Padahal dia hanya memukul kesalahannya yang satu kali. Walau perintah Allah hanya dilakukan satu kali, tapi dia pukul dua kali. Mengakibatkan batu itu supaya mengeluarkan air. Mengakibatkan Tuhan merasa Tuhan Musa dan Harun itu melanggar kemuliaan Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Hanya bisa melihat. Itu karena orang-orang benar akan dibuat oleh orang-orang yang hidupnya acak-acakan, hidupnya sering melakukan kesalahan, ya supaya ada temannya itu saja. Tapi sebagai orang percaya, mari kita memang tidak mudah, tetapi kita sebagai orang percaya harus tetap berjalan di dalam terang firman. Nah, yang ketiga adalah orang benar. Ya, jadi kita berbicara soal orang yang apa? Sekarang kita berbicara soal orang benar. Orang benar itu akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang benar itu hidup tidak bercela. Orang benar itu jujur. Orang benar itu taat. Orang benar itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang benar itu akan mendapatkan upah dari Tuhan. Bukan dari manusia saja dia mendapatkan upah. Tapi dari Tuhan juga dia mendapatkan sesuatu yang baik. Dan bukan hanya masa kini, tapi masa yang akan datang. Kenapa sering saya katakan kesalahan akan membawa kehancuran bagi kita, akan membawa malapetaka bagi kita, tapi kebenaran akan membawa kita kepada kebaikan, kepada kemurahan hati Allah, kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau pilih melakukan yang salah atau melakukan yang benar. Hidup dalam kesesatan apa? Hidup dalam kebenaran. Anda yang memilih. Guilt or righteousness. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengatakan pilihlah yang hidup dalam kebenaran supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggi. Mari kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk memilih hidup dalam kebenaran, bukan dalam. Pujilah Engkau, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka miliki, dalam nama Yesus keluar dan oleh bilu Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka yang saat ini mengalami masalah, Tuhan, persoalan dan kesulitan, apa saja. Kalau Engkau sedang menghadapi ini, mari datang kepada Tuhan, serahkan tangan kepada Tuhan kita. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada mereka yang saat ini mengalami banyak gangguan, banyak persoalan, banyak kesulitan. Dalam nama Yesus, datang kepada mereka dan legakan hati mereka, berikan solusi bagaimana firman katakan bahwa Engkau yang menyelesaikan segala persoalan kami, yang menyerahkan persoalan kami kepada. Terima kasih, percaya Engkau membantu setiap mereka, Engkau membantu setiap kami di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami sebagaimana firman-Mu permuliakan Engkau karena pertolongan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Kiranya di pagi ini kita terus merasakan nikmat anugerah Tuhan untuk menghadirkan terang Tuhan yang memberikan arah, sehingga melalui perbuatan terang, perbuatan baik, itu akan nama Bapa dimuliakan. Dan juga menjadi garam yang memberikan cita rasa bagi tubuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semangat pagi, semangat Roh Kudus dalam melaksanakan kita. Mantap, mantap, mantap.